Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 309 kebenaran terungkap. Melihat Direktur Zhao memapah Rocky secara pribadi, dengan rendah hati dan juga dengan ekspresi penuh hormat, mata Alicia hampir keluar karena terkejut. Tidak hanya dia, semua orang yang hadir tercengang dan menatap Rocky dengan kaget. Jika bukan karena Direktur Zhao, bagaimana mereka bisa memperhatikan orang biasa ini? Setelah ruangan menjadi hening seketika, kerumunan itu mulai berbisik. Siapa dia? Direktur Zhao sangat menghormatinya. Jangan menilai buku dari sampulnya, apakah pemuda seorang figur besar. Aku mendengar bahwa dia adalah menantu dari keluarga Liu, tapi mengapa Direktur Zhao memperlakukannya dengan hormat? Dewi juga terkejut selama beberapa detik. Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri, dia tidak percaya bahwa figur besar seperti Direktur Zhao akan memperlakukan suaminya dengan hormat. Namun, dia dengan cepat kembali dan berkata kepada Direktur Zhao, "Direktur Zhao, terima kasih telah berinvestasi di perusahaan kami." Dia sangat berterima kasih kepada Direktur Zhao. Kabarnya begitu mendengar nama grup Babel, dia tidak hanya berinvestasi tetapi juga memperkenalkan banyak konsumen. Ekspresi Direktur Zhao tiba-tiba canggung. Itu bukanlah investasinya melainkan instruksi dari Rocky. Dia tidak berani menerima pujian, buru-buru tertawa dan berkata, "Nona Liu, sebenarnya ada orang. Seseorang meminta grup kita untuk berinvestasi." Dewi berterima kasih dan tersenyum, "Aku tahu itu. Vendilu adalah perantara yang menyampaikan dan mengatakan banyak hal baik tentang perusahaan Arta Cloud di depanmu. Aku juga sangat berterima kasih padanya, dan aku juga akan mengundangnya untuk makan malam." Direktur Zhao tertegun selama beberapa detik, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Vendilu apaan? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Lagian bukan dia yang memintaku." Berkata sampai di sini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Orang yang berinvestasi kepadamu adalah seorang figur di Beijing. Mengenai siapa dia, aku tidak bisa memberitahukan, tapi yang pasti bukan Vendilu yang memintaku. Tolong jangan salah paham." Ketika Direktur Zhao berbicara, dia sangat gugup, punggungnya penuh dengan keringat dingin. Rocky berada di samping, tapi Dewi berterima kasih pada Vendilu. Jika bos salah paham bahwa dia merebut pujian, maka itu akan menjadi masalah besar. Bukan Vendilu tapi orang dari Beijing. Dewi sama terkejutnya. Dia selalu berpikir Vendilu lah yang membantunya. Jadi tidak peduli apa, dia selalu berterima kasih padanya. Tapi kata-kata Direktur Zhao benar-benar sudah mengubah pemikirannya. Tidak disangka investasi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Vendilu, melainkan sosok misterius di ibu kota. Tiba-tiba, Dewi menduga tuan muda ketiga dari keluarga Lin. Tuan muda ketiga memberikan hadiah besar pada saat pesta ulang tahun Nyonya Liu. Hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki sumber keuangan dan kekuatan yang begitu besar hingga bisa membujuk grup Babel agar berinvestasi di perusahaannya. Suasana hati Dewi sangat rumit. Dia menghindari tuan muda ketiga di mana-mana agar Rocky tidak salah paham, tapi dia tidak menyangka bahwa tuan muda ketigalah yang membantu dirinya lagi. Dia melirik Rocky, takut dia berpikir sembarangan. Namun, ekspresi Rocky tenang, membuat Dewi diam-diam lega, dan pada saat yang bersamaan memutuskan bahwa dia harus menemukan tuan muda ketiga untuk menjelaskan situasinya, dan memintanya untuk tidak membantu lagi. "Pergi periksa, siapa Vendilu ini?" Direktur Zhao bertanya pada asistennya dengan ekspresi jelek.
Benar-benar keterlaluan. Beraninya mencuri kerja keras dari Direktur Lin, dan hampir membiarkannya menjadi kambing hitam. Pada saat ini, Dennis Lu masuk dari kerumunan sambil terengah-engah, tersenyum pada Direktur Zhao dan berkata, baru saja menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat putraku Fendi Lu telat datang, tentang kerja sama Giok. Fendi Lu. Direktur Zhao segera menyela begitu saja, matanya tajam, putramu adalah Fendi Lu. Benar, dia putraku. Dennis Lu sangat gembira. Dia tidak menyangka Direktur Zhao mengenal putranya. Tampaknya putranya terkenal di jamuan makan ini. Direktur Zhao tiba-tiba menjadi marah dan mendengus dingin, Dennis Lu, ajaranmu benar-benar menghasilkan anak yang baik. Dennis Lu berpikir bahwa Direktur Zhao memuji dirinya sendiri, dan berkata, putraku cerdas sejak kecil. Aku tidak begitu memperhatikannya, tetapi dia mewarisi gen yang sangat baik dari keluarga Lu kami dan sangat berpikiran bisnis. Putraku sangat mengagumi Direktur Zhao dan secara khusus menyiapkan upacara penyambutan untukmu yang akan segera datang. Aku juga memohon Direktur Zhao untuk memberikan lebih banyak dukungan di masa depan. Petik 2. Dukungan kepalamu. Direktur Zhao tidak bisa mendengarkan lagi, dan berteriak dengan marah, seseorang dengan karakter yang buruk tidak layak untuk muncul di depanku. Lebih tidak mungkin untuk bekerja sama dengan grup Babelku. Dennis Lu sedang memuji putranya, tetapi dia tiba-tiba ditegur oleh Direktur Zhao dan terkejut. Direktur Zhao berkata dengan dingin, anak hasil ajaranmu telah mencuri hasil kerja orang lain. Dia bisa-bisanya masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia mengenalku. Keheningan terbentuk di sekitaran, semua orang di aula menahan napas dan menatap kedua orang itu. Semua orang tahu bahwa Direktur Zhao memiliki pengendalian diri yang baik. Sekarang keluarga Lu telah memprovokasi Direktur Zhao hingga dia menjadi kasar, tidak tahu apa yang ayah dan anak itu lakukan di belakang mereka. Dennis Lu juga ketakutan dengan keringat dingin, wajahnya pucat tetapi dia berkata dengan tenang, Direktur Zhao, putraku. Jika putraku menyinggungmu dengan cara apapun, aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Tolong Direktur Zhao jangan marah. Percuma minta maaf untuk ini, suruh dia keluar dan jangan muncul di depanku mulai sekarang. Ketika Direktur Zhao berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian dengan dingin memerintahkan, panggil anakmu dan perintahkan dia meminta maaf kepada Tuan Lin di depan umum. Tuan Lin, Rocky Lin. Dennis Lu menjadi lebih bingung, keringat dingin menetes. Dia juga memperhatikan Rocky yang berada di sebelahnya, bukankah dia si pecundang itu? Baru saja, pecundang ini mempermalukan anaknya di depan umum, dia sedang mengatur rencana untuk membalaskan dendamnya untuk anaknya. Mengapa pecundang ini mengandalkan Direktur Zhao dalam sekejap mata? Dennis Lu dengan terpaksa menenangkan diri, dan berkata sambil tersenyum, Direktur Zhao, kamu pasti salah paham, Rocky ini adalah sampah. Dia dan pemilik hotel ini memiliki hubungan yang tidak wajar, tidak hanya sengaja membiarkan putraku membayar dengan harga yang mahal selangit, setelah putraku menolak, dia bahkan mencari orang untuk memukuli putraku, dan memfitnah putraku serta meminta keamanan untuk mengusirnya. Dia adalah sampah, jangan tertipu olehnya. Petik 2. Ketika Direktur Zhao mendengar dia menyebut Rocky sebagai sampah di depan umum, dia sangat ketakutan sampai berbulu dan segera berteriak, diam. Kamu minta maaf kepada Tuan Rocky sekarang. Dewi melambat. Dia tidak menyangka investornya adalah orang lain. Dia juga tidak menyukai Fendi Lu dan berkata dengan dingin, Paman Lu, anakmu berpura-pura menjadi orang lain. Dia mengatakan bahwa karena dialah makanya Direktur Zhao berinvestasi di perusahaan Arta Cloudku, padahal sebenarnya sama sekali bukan begitu.
Apa? Dennis Lu tertegun, dengan keringat dingin di dahinya. Dia melirik Direktur Zhao, yang memiliki wajah pucat dan kepalanya tiba-tiba bersenandung. Anak durhaka ini. Dia ternyata membelakanginya melakukan hal-hal seperti ini. Dennis Lu sangat ingin langsung menarik Fendi Lu dengan satu tangan dan menamparkan selusin tamparan. Dengan susah payah dia bisa mendekati Direktur Zhao, sekarang dikacaukan oleh anak durhaka ini, semua hanya karena keinginan anak durhaka itu untuk mendapatkan muka. Tepat saat aula itu berbisik, sebuah biola yang indah terdengar tiba-tiba. Kerumunan di pintu terbuka menyamping. Fendi Lu memegang seikat mawar cerah di tangannya dan masuk sambil tersenyum. Ada selusin pengawal di belakangnya, mendorong 10 gerobak dengan susah payah, dan setiap gerobak diisi batu giok yang mahal yang sangat mengesankan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.